Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang adab. Pada minggu pertama di bulan kemarin kita sudah belajar tentang adab di masjid, ya. Dan kita belajar juga adab di pesantren. Sekarang kita akan belajar di minggu pertama bulan kedua ini akan belajar tentang adab kepada orang tua. Ini yang sering sekali dilanggar sama kita sebagai anak. Sering sekali orang tua kita kadang-kadang sakit hati kepada kita karena kita tidak taat kepada orang tua. Dan yang perlu diketahui bahwa orang tua itu tidak ada yang ingin memenjarakan anaknya. Dalam arti tidak ada yang ingin membelenggu anaknya. Tapi orang tua itu berhati-hati supaya anaknya tidak terjerumus terhadap perbuatan yang salah. Sehingga kadang-kadang orang tua melarang. Nak, jangan main ke sana, bahaya. Tapi kita kadang-kadang nekat. Ya. Nak, jangan main ke danau ya. Kadang-kadang kita justru malah nekat main ke danau. Kenapa? Karena orang tua itu sangat sayang sama kita. Orang tua itu sangat kasih sayang sama kita. Dia tidak ingin anaknya itu misalnya tiba-tiba pergi dengan cara yang tidak semestinya, tenggelam, hanyut di selokan. Ada yang hanyut di selokan? Dulu nih pernah nih si Hans ini, di Ambar 3 dulu sama siapa dulu? Azam juga. Mandi itu di bawah jembatan. Dicari blok A, blok B, blok C, blok D, gak ada. Uminya muter. Ternyata lagi pada mandi di Ambar 3 di bawah jembatan. Coba kalau itu waktu itu hujan. Deras. Ketemunya di mana tuh kalau hujan deras tuh? Di Di sono, ujung paling Tangerang. Di Tangerang. Bener. Kan itu ke Tangerang itu jalur airnya. Jangan, kenapa orang tua itu sangat melarang kita untuk bermain pada tempat yang gak semestinya kita main. Kalau main di lapangan, oke. Main bola silahkan, tapi jangan emosi-emosian, ya. Nah, lalu bagaimana adab kita kepada orang tua? Kan begitu. Bagaimana adab kita kepada orang tua supaya kita jadi anak yang baik, supaya kita menjadi anak yang soleh, supaya kita menjadi anak yang bager, kalau bahasa Sunda teh, ya, bager, yang cerdas, yang hebat. Ingat, anak cerdas itu bukan berarti anak yang tahu segalanya, enggak. Ya. Anak yang cerdas itu adalah anak yang tahu, anak yang tahu, ya, di mana dia memposisikan dirinya terhadap kedua orang tuanya. Nah, yang pertama cara kita berbakti atau beradab kepada orang tua adalah taat dan patuh padanya. Ya, yang pertama adalah taat dan patuh kepada orang tua. Jadi kalau orang tua perintahkan apapun, jangan ada di antara kita nih, di antara kalian ada yang membantah. Ya. Misalnya ya. Mai, kata uminya, kata ibu, ya. Beliin telur, nak. Saking rumahnya lagi enak-enak main game. Entar dulu, mah. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati tuh. Jangan sampai kita bilang entar dulu gara-gara kita kalah dengan game.
Ada nggak yang suka begitu nih? Upi, Nah, dia nah, bangun jam 1, bangun jam 3 pagi ngambil HP-nya, ngambil HP ayahnya terus main game. Masya Allah. Terus tadi Ustaz Sofi, tadi Upi nulis bang, iya Atik nulis BANGSAT. Di mana cantik? Bang Sate. Ya, kembali ke Kan Bang Sate. pertama ya, patuh dan taat kepada orang tua. Jadi kita diminta apapun sama orang tua itu nurut, ya. Jangan, nah kebanyakan kita begini sebagai anak kadang-kadang kita minta terus sama orang tua, tapi kadang-kadang kalau orang tua minta sama kita nggak ngasih. Misalnya minta jajan, Abi Umi minta jajan, padahal bisa jadi Uminya lagi nggak punya uang, tapi kita nggak mau tahu, minta terus. Kalau orang tua misalnya sedang ada, dia pasti ngasih. Tapi kalau dia nggak ada, jangan maksa. Jangan maksa. Sebaliknya, kalau orang tua minta ke kita sesuatu, sekali lagi, jangan pernah bantah. Nah, bantuin adikmu sebentar. Umi lagi di dapur. Bantuin temenin adiknya. Temenin adiknya. Jangan, nggak usah amah. Kakak lagi ini, jangan. Ya. Karena itu dosanya besar, ya, nggak boleh, ya. Apalagi kalau misalnya gini, jawabnya ke orang tua itu dengan muka masam, jangan. Apalagi kalau ini masih kecil. Ada sini, ada sini. Apalagi, ya, jawabnya dengan muka masam, jangan. Ya. Coba kalian bayangkan, ya. Bayangkan. Banyak orang yang ingin sekali punya orang tua, dia nggak punya orang tua. Di Palestina. Di Palestina banyak. Di sini juga banyak di Indonesia. Di mana mereka tinggal anak-anaknya? Di kolong jembatan. Dia nggak tahu orang tuanya siapa. Dia cari kemana? Dia ingin lihat wajah orang tuanya itu seperti apa. Tiap malam dia nangis, netes air matanya, saking rindu terhadap ibu dan bapaknya, tapi dia nggak tahu. Kalian masih punya orang tua, tapi kadang-kadang menyia-nyiakan orang tua. Jangan. Bersyukur kita punya orang tua. Ya. Makanya jangan sampai kalau orang tua minta sesuatu pada kita, nyuruh kita, minta bantuan sama kita, kita nolak. Ya. Latif, minta bantuannya dong beliin telur. Ya Ma. Mana uangnya? Langsung. Itu orang tua, bersyukurnya luar biasa, senangnya luar biasa. Langsung, ya. Jangan entar dulu. Nah kalau entar dulu itu kadang-kadang orang tua itu nyesek, tapi dia tidak pernah berdoa. Orang tua itu nggak pernah berdoa jelek buat anaknya. Sampai kadang-kadang dia ingin nangis. Bahkan kadang-kadang orang tua kadang nangis saking anaknya nggak bisa diatur. Ya. Anaknya lebih seperti raja, nggak mau diatur. Padahal orang tuanya, ibunya terutama melahirkan setengah mati. Ayah setengah mati cari uang, keluar kemana-mana, naik motor, hujan-hujanan, pakai jas hujannya robek, kehujanan. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Mulai dari sekarang, ya, tolong, ya, kalau diminta apapun sama orang tua, taat dan patuh sama orang tua. Soalnya nanti Ustaz cek nih, ya, Ustaz cek nanti gimana, ya, ada perubahan tidak nih adabnya Azam, ada perubahan gak nih adabnya Ayu, ada perubahan gak nih adabnya Pali. Saya akan tanya sama orang tuanya. Orang tua kalian sudah ada kontaknya semua sama saya. Jadi saya bisa monitoring, ya. Jadi mulailah berubah, ya. Nah, jangan main malam-malam. Gak usah main malam-malam. Nah, belajar, ya. Belajar, buka bukunya. Meskipun setelah kalian baca 2 menit tidur,
Kan biasanya begitu kita kan. Ya. Kalau belajar baca buku 2 menit ngantuk. Tapi kalau main berjam-jam nggak ngantuk. Itulah kalau yang namanya berbuat baik itu biasanya setan itu goda kita supaya kita nggak bisa berlama-lama. Tapi kalau main yang menghabiskan waktu ya dengan sia-sia, oh setan itu demen banget. Lanjutkan. Dari jam 9, jam 10, jam 11 masih anteng. Termasuk main HP. game. Setan kepeng. Setan kepeng. Gitu. Itu betah kita berjam-jam ya. Padahal waktu kita terbuang sia-sia. Nah kalau kita belajar itu akan kembali kepada kita. Nggak ada orang itu yang pintar semuanya, nggak ada. Ada orang yang sebenarnya secara kemampuan dia biasa saja, tapi karena dia belajar terus dia bisa ranking 1, bisa ranking 2, bahkan bisa ranking umum. Ya. Kenapa? Karena dia suka belajar. Ada pelajaran dia buka lagi di rumah. Nah, rahasianya anak-anak sekalian, kalau kalian mau cerdas, kalian mau pintar, ya, ba'da maghrib itu baca Quran. Ba'da maghrib baca Quran. Terus ba'da isya belajar. Yang kalian pelajari tadi apapun itu, belajar. Misalnya di sekolah belajar matematika, ulangi, pelajari lagi matematikanya. Di pesantren, habis belajar adab orang tua, baca lagi, belajar lagi. Nah, itu cara kita beradab kepada orang tua. Yang kedua, cara yang kedua adalah menghormati orang tua. Nah, ini juga suka sering kali di kita nih, ya. Sering kali orang tua lagi duduk, maaf nih, orang tua lagi duduk misalnya di ruang tamu. Terus kalian datang dari luar. Tiba-tiba salam enggak, lewat sama orang tuanya kayak patung. Ya. Itu enggak hormat sama orang tua. Ya. Ketika kita datang, kita masuk rumah, yang pertama ketika injakkan kaki di pintu, yang pertama apa? Pakai tangan kanan. Salam. Tangan kanan. Ya. Kaki kanan. Ya. Kaki kanan, salam. Assalamualaikum. Kemudian setelah itu cari orang tuanya. Kalau nggak ada ya biarin. Ya. Misalnya orang tuanya lagi duduk, ambil salim, salam sama orang tuanya. Ya. Ibunya lagi misalnya lagi tiduran, tapi nggak tidur, salim. Umi salam. Ya. Kalau mau keluar, mau kemana, misalnya mau belajar, mau apa, mau berangkat ke sekolah, jangan lupa kalau orang tuanya masih ada, salim sama orang tua. Bilang sama orang tua, Umi, Abi, Ayah, Mama, Papa, terserah panggilan orang tuanya kayak gimana. Doain Nandra ya, doain Hans ya, doain Pali ya, supaya jadi anak soleh. Gitu. Jangan ambil tas, nggak ada salam, nggak ada kalam, berangkat aja. Ya. Ingat, kalau ada orang tua, ambil tasnya, salam sama orang tua, minta doa. Ya, Ma, Pa, Abi, Umi, doain Hans ya, doain Azam ya, doain Ayub ya, supaya jadi anak yang soleh. Itu minta. Tambahin lagi, supaya jadi anak yang cerdas, supaya jadi anak yang berbakti, supaya menjadi pejuang agama Islam. Itu doanya, minta doa sama orang tua. Orang tuanya nanti bilang amin. Itu udah cukup. Ya. Itu ya. Jadi hormat kepada orang tua. Kemudian bersyukur kepada orang tua, ya. Gimana cara bersyukurnya? Ya tadi. Kebetulan kita masih diberikan orang tua, ya. Masih dibersamai dengan orang tua. Sementara ada banyak teman-teman kita, ya, saudara-saudara kita di luar sana yang orang tuanya sudah tidak ada. Dia menjadi yatim piatu, ya. Dia ingin dipeluk sama orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, menemui Rabb, menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kayak di Palestina, ibu bapaknya tidak ada, dia masih kecil. Kalian tahu nggak tidurnya mana? Mereka tidur di mana? Di tengah apa ya? Tengah ladang. Terus dibangunin sama orang-orang. Kenapa tidur di sini? Mafi abi ummi katanya. Ibuku sudah tidak ada sama bapakku. Mereka dibom sama Israel. Itu bahasanya sedih. Coba kalau kalian di posisi itu, ya, gimana rindunya dia sama orang tuanya. Nah, mumpung kita masih punya orang tua, maka bersyukur kepada orang tua. Bilang sama orang tua, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Abi Umi, terima kasih. Ya. Sudah membimbing anakmu sampai hari ini. Itu cara bersyukurnya. Abi Umi, ya. Ayah Mama, Papa Mama, terima kasih ya sudah membimbing. Sebut namanya Ayu, Hanzola, ya, Azam, Umay, dan seterusnya. Sebut ya namanya. Sudah membimbing anakmu sampai di sini. Cium tangannya, ya. Kemudian kalau bisa cium keningnya, mantap. Itu cara kita bersyukur kepada orang tua. Yang keempat, ya. Yang keempat, mengasihi orang tua. Nanti kalau kalian besar, kalian akan ketemu. Ya, perhatikan. Ya. Kalau nanti kalian sudah besar, ini pasti semuanya nanti berkeluarga, insya Allah. Nah, setelah berkeluarga di situ kadang-kadang kita diuji sama Allah. Orang tua kita semakin tua, semakin lemah tubuhnya. Kadang-kadang matanya sudah nggak bisa melihat. Dan di situ diuji kesabaran anak-anaknya. Ya, diuji kesabaran kita sebagai anak-anaknya. Maka kita diwajibkan untuk mengasihi orang tua kita. Bentar. Ya. Ada kadang-kadang anak yang tidak bisa ngurus orang tuanya, sampai orang tuanya marah. Ya, meskipun dia tidak mampu marah. Kalau sudah besar nanti, ya. Tolong ingat nih, pesan ustadznya sama kalian, ingat. Ketika nanti sudah besar, jangan sia-siakan orang tua. Kalau kalian sudah bekerja, jadi pengusaha bisa jadi nanti. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi anggota legislatif, anggota DPR, ya. Ada yang jadi kepala desa, bisa jadi, ya. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden, ya. Ingat, orang tua kalian adalah yang utama. Kalau kalian dapat gaji, ya, perhatikan, kalau dapat gaji, dapat penghasilan, maka yang pertama kalian harus transfer adalah orang tua. Orang tua dulu, ya. Terus berikutnya, kalau kalian sudah menikah, berarti mertuanya, ya. Orang tua dari istri kalian, kalau nanti sudah menikah, sekarang masih kecil, ya. Jangan sampai kita berpoya-poya, kita hidup enak, orang tua kita hidup susah, jualan di kampung halaman. Dia enak hidupnya di kota, sementara ibu bapaknya susah makan minumnya di kampung. Ya. Saya sobri alhamdulillah. Pokoknya dapat gaji, ya. Lihat, wah, langsung tring, kirim orang tua, kirim mertua, baru bayar rumah, bayar listrik, bayar anak-anak sekolah. Ya. Jadi itu cara kita mengasihi, kasih sayang terhadap orang tua. Hati-hati nih, karena nanti kalian akan merasakan. Ya.
Ini pesan Ustaz, mumpung kalian masih punya waktu, jangan sampai nanti kita telat. Kalau kalian belum berkeluarga, perhatikan, nanti ketika kalian sudah besar, sudah bekerja, sudah jadi pengusaha, belum berkeluarga, maka senangi orang tua kalian. Ajak dia jalan-jalan kemana-mana, ya. Ajak dia makan yang enak-enak, ya. Ajak dia tamasya, ya. Lihat tempat-tempat yang indah supaya dia senang, ya. Karena itu cara kita mengasihi orang tua. Ajak dia umroh kalau kalian bisa, senang banget. Selesai umroh, ajak langsung berangkat ke Palestina, Aqsa, ya. Ya. Iya, kalau kalian mampu. Itu cara kita membuat orang tua kita senang. Sehingga nanti kalau dia berpulang ke rahmatullah, misalnya meninggal, dia akan bahagia. Dan doa orang tua itu akan menyelamatkan kita di dunia juga. Bisa. Juga ada sifat kubur. Itu yang keempat. Yang kelima, mendoakan orang tua. Saya tuh. Dari sekarang doakan orang tua, apalagi kalau orang tua sudah meninggal. Kalau sekarang doanya apa, doanya ke orang tua? Apa doa orang tua? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu baca setiap kalian selesai sholat. Dibaca doanya. Apalagi nanti kalau kalian sudah ditinggal sama orang tua, sudah besar, orang tua sudah meninggal, sering-sering bacakan doa itu kepada orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca supaya orang tua kita di dalam kubur itu bahagia. Karena doa kita itu membuat orang tua kita senyum di dalam kubur. Ya. Jadi jangan sampai tidak mendoakan orang tua. Nah sekarang nih, kalian selesai sholat, tambah lagi doanya sama orang tua. Ya Allah, ya, berkahkanlah hidup kedua orang tua kami. Luaskan rizki orang tua kami, ya, supaya kami anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak sengsara. Doakan orang tuanya supaya orang tua jadi kaya raya, supaya orang tua jadi jutawan, milioner dan seterusnya, nggak apa-apa. Tapi milioner yang takwa kepada Allah, yang tidak lupa sama Allah. Kalau orang tua lupa, ingetin sama kita, anak-anaknya. Ya. Kemudian terakhir, nih yang paling penting nih, berkata sopan kepada orang tua. Jangan pernah bentak orang tua. Siapa yang suka bentak orang tua? Ada? Ya. Mulai hari ini Ustadz tidak mau lagi nanti dengar ada yang bentak orang tuanya. Paham? Ya. Intinya kalau orang tua manggil, ya, misalnya manggil, yuk, iya nih, pokoknya halus. Jangan main, apa nih? Jangan sampai suara kita lebih kencang dari suara panggilan Orang tua. Umi atau Abi. Ya. Jadi intinya pakai halus. Ya. Hanzola, iya Bi. Hanzola, apa sih? Jangan. Ya. Itu nanti malaikat nyatet langsung. Buruk. Pas nanti dibuka. Pada saat kita ditimbang amal ibadah kita, kebuka semuanya. Kapan kita bentak orang tua? Ngeri. Makanya
Itu ya terkait dengan pelajaran kita yang pertama, yakni tentang adab kepada orang tua. Sudah dicatat semua? Tolong dihafalkan. Siap. Baik, itu dulu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nanti kita pidatonya kapan, Bi? Nanti minggu ketiga. Aduh, minggu ketiga. Bukan besok. Minggu besok. Dihafalin terus, dihafalin. Berdua aku udah ngapal. Baik, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Doa kepada majlis.